Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, channelnya Umu Caca dan Rara. Hai teman-teman, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai teman-teman, nih aku pagi hari, nggak pagi sih, setelah ngantar anak sekolah. Ini tuh aku mau masak ya teman-teman. Nah ini tuh aku taruh aja di media tanam yang cair ya teman-teman, atau pakai air aja. Jadi setiap hari aku ganti airnya dan juga aku semprot-semprot supaya dia segar terus. Nah ini tuh aku udah mulai ya jemur-jemur teman-teman. Ini dimulai semuanya aku jemur pakaian-pakaian yang tadi malam dan yang belum kering ya teman-teman. Jadi mumpung ada panas, karena kan sekarang panas itu nggak nentu ya teman-teman. Kadang pagi udah hujan, kadang nanti sore baru keluar panasnya gitu. Jadi ya sudah, pokoknya selagi ada panas kita cuci dan jemur aja. Nah inilah alasan aku kenapa aku nggak pernah jemur-jemur di depan, nggak pernah aku kamerain, karena rumah aku ini pinggir jalan ya teman-teman. Malu lah kalau sampai kayak orang apa aja gitu. Aku tuh bener-bener kayak gimana ya malu lah intinya. Nah teman-teman, ini temenin aku dulu ya, aku mau bikin sambal karena aku tuh punya stok tomat yang lumayan banyak, sekitar 2 kilo ya teman-teman, karena tomat lagi murah, harganya tuh 6.000 aja. Jadi aku tuh berencana untuk bikin sambal yang pedas dan gak pedas ya teman-teman. Oke, temenin aku terus ya. Ini tuh bawangnya sudah aku kupas dan juga ada daun jeruk sedikit supaya wangi ya teman-teman. Ini cabenya jangan salfok ya. Mungkin kalau yang suka pedas biasa aja sih ngeliat aku gitu. Tapi yang gak suka pedas udah pasti bakalan kayak wow, itu banyak banget gitu. Tapi jujur, mungkin kayaknya seumuran aku nih yang udah mau masuk 30 tahun itu tuh segini tuh udah lumayan pedes loh. Padahal dulu waktu aku masih belum menikah itu tuh menurutku segitu tuh biasa aja, nggak pedes, nggak, maksudnya ya pedes tapi nggak sepedes yang aku rasa gitu loh. Nah ini aku udah mulai nyoper ya teman-teman. Oh ya teman-teman, alhamdulillah semua barang yang aku punya alhamdulillahirobbilalamin itu tuh semuanya barang murah ya teman-teman, gak ada yang mahal-mahal, dikarenakan aku itu kaum mendang-mending atau kaum low budget. Chopper ini aku beli seharga 50.000 atau 45 ya waktu itu. Jadi waktu zaman sekitar 2000 berapa ya, 2022 kalau nggak salah. Ini tuh lagi viral banget ya teman-teman, chopper kayak gini. Jadi aku beli aja. Ini juga nggak tahu, dan ini tuh mereknya merek Cina. Ya aku pakai aja dan alhamdulillah kalau kita pakainya bagus ya teman-teman, atau cakep lah dalam memakai sesuatu, insya Allah barang yang murah pun akan awet ya teman-teman. Nah jangan lupa dikasih terasi dari awal, karena kan mau dicoper supaya dia tuh keblend gitu ya teman-teman, atau kecampur. Nah teman-teman, kalian itu tim sambal yang digoreng dulu apa enggak? Kalau aku tergantung ya teman-teman, dikarenakan ini tuh buat cocolan aja. Rencananya sih pengen aku taruh di kulkas ya teman-teman, setelah aku chopper dan aku masak. Nah kalau sudah taruh di kulkas, yang penting minyaknya banyak, insya Allah itu akan awet berbulan-bulan. Nah ini aku udah mulai chopper ya teman-teman, ikutin aku terus. Sebenarnya bumbunya itu gampang loh teman-teman, kayak cuma garam, terus habis itu micin, terus gula merah ya teman-teman. Kuncinya di sini kalau bikin sambal goreng itu harus pakai gula merah supaya dia ada wangi khasnya gitu loh, dan juga rasa yang khas. Aku sih sebenarnya nggak bisa masak ya teman-teman, cuma aku tuh ngelihat mamaku, karena mamaku tuh kan catering ya teman-teman. Jadi kalau orang catering itu kan ngerti segala macam bumbu, terus kayak pengalamannya juga udah, jam terbangnya juga udah tinggi gitu ya. Nah karena aku nggak bisa masak berawal dari rasa insecure aku ke mamaku sendiri, ya udah akhirnya aku intip-intip aja. Aku sih nggak bilang kalau untuk kayaknya aku pengen belajar deh gitu, aku nggak bilang kayak gitu. Cuma aku orangnya tuh speak gini ya teman-teman, mah itu apa sih, kok
kok emang harus pakai bumbu kayak gini ya, biar apa gitu. Jadi kayak kita soft aja gitu nanyanya, ya speak gitulah. Apa sih namanya, kalau misalnya langsung nanya gitu kan kayak nggak enak ya, kayak ya lah. Nggak bisa, maksudnya masa iya bumbu kayak gini dong nggak tahu gitu. Tapi ya udah ya teman-teman, namanya juga manusia ya kan, wajar, bukan nabi boy. Canda deng. Nah teman-teman, ini udah selesai ya, aku chopper. Terus habis itu ini tuh aku mau apa, jadi caranya aku tuh gini teman-teman. Kalau bikin sambal goreng itu jangan langsung ditaruh di minyak panas, tapi dia itu di apa sih namanya, dimasak dulu di kompor. Terus di penggorengan itu jangan pakai minyak dulu supaya dia tuh tanak ya teman-teman. Nah supaya dia tanak, setelah dia tanak dia layu, dia ibaratnya dia tuh sudah setengah matang lah, baru kita kasih bumbu-bumbu semuanya. Terus habis itu kita kasih minyak. Nah minyak ini tujuannya bukan untuk memasak, tapi untuk apa ya, memberi pengawet alami gitu ya teman-teman. Nah ini tuh udah mulai masak ya teman-teman. Cuma kayak gini aja sih, simple menurutku. Kalau kalian mau recook juga nggak apa-apa. Ini tuh nanti insya Allah aku tuliskan ya resepnya di mana tuh namanya, di description box ya teman-teman. Silahkan kalian baca. Tapi aku udah bilang dari awal di semua video aku bilang aku bukan ahli masak. Aku jujur berawal dari manusia yang nggak bisa masak dan nggak suka masak. Tapi karena kebutuhan dan juga kewajiban kita, jadi kita harus bisa masak gitu. Nah dilanjut, udah pasti pagi-pagi gini nggak mungkin sih nggak ngopi. Ini aku ngopi tapi aku duduk ya teman-teman, nih kan lagi berdiri, jadi aku nggak minum dulu. Ini tuh kelarin dulu masaknya. Nah setelah ngekat ini juga di pause gitu ya, aku minum deh pokoknya. Nah ini bumbu-bumbunya gampang kan teman-teman, micin, garam, dan gula merah. Terus juga tadi kan udah ditambahin terasi, masya Allah. Ada juga apa sih namanya, sobekan daun jeruk, tambah mantap. Nah ini dia yang aku bilang, pakai minyak setelah sambalnya tanak ya teman-teman. By the way, ada nggak sih yang resep masakannya sama kayak aku gini? Coba tulis di komentar ya teman-teman. Aku pengen tahu sama apa enggak. Terus rasanya menurut kalian gimana? Karena aku penasaran banget. Nah setelah itu dilanjut, ini tahu nggak sih teman-teman? Ini tuh namanya pucuk daun labu ya teman-teman. Kalau kalian tahu bahasa Inggrisnya itu pumpkin itu loh. Jadi labu kuning ya teman-teman. Qadarullah waktu itu ceritanya. Ini tuh bener-bener spesial banget sih menurutku, karena kan aku kan ceritanya ke tukang sayur. Terus aku lihat ada labu gede banget. Aku bilang, "Bu, saya boleh beli?" Terus habis itu kata ibunya, "Boleh, tapi harus cari barengan." Karena kan tuh labunya gede banget ya teman-teman. Sedangkan aku nggak mungkin dan nggak mampu beli labu segitu gedenya. Karena udah pasti satu mubazir, dan kedua itu mahal banget teman-teman. Karena dia kan per kilo ya. Nah aku aja beli cuma berapa gram gitu, berapa 100 gram kalau nggak salah. Itu tuh kayak berapa ya, 5.000 kalau nggak salah. Nah makanya setelah itu aku tuh langsung buru-buru beli. Terus habis itu udah ada barengannya. Nah berhubung biji labunya itu besar ya teman-teman, otomatis itu kan bibit unggul ya. Nah makanya itu tuh aku coba semai, ternyata hidup teman-teman. Dari segitu banyaknya yang hidup tuh cuma 2. Akhirnya aku tanam di lahan yang aku sewa, yaitu yang di belakang rumahnya mamah ya teman-teman, mamah mertuaku. Nah setelah itu aku tuh kaget banget. Nah kalian kalau pengen tahu lahannya kayak gimana, silahkan kalian klik short aku, lihat di situ ada video yang aku metik pucuk daun labu dan juga daun singkong. Nah di situ ada ya teman-teman, itulah lahan aku yang aku sewa ya teman-teman, bukan punya sendiri. Tapi nggak apa-apa walaupun disewa, insya Allah Allah akan kasih rezeki untuk kita bayar ya teman-teman. Karena memang biaya sewa itu juga nggak murah. Setahun itu sekitar 3 atau 4 juta gitu loh teman-teman ya.
Nah, sedangkan rumah itu sekitar 4 jutaan. Tapi nggak apa-apa teman-teman, alhamdulillah. Semoga Allah itu beri rezeki yang banyak. Apalagi kan anak udah pada sekolah dua-duanya ya teman-teman. Jadi kita harus semangat. Ya aku sih bersyukur dan juga masih bisa makan, masih bisa nyekolahin anak, masih bisa bayar ini itu alhamdulillah ya teman-teman, walaupun kita harus mencari dengan sekuat tenaga. Nah, contohnya aku tuh bikin video YouTube ini supaya aku berharap channel aku berkembang, ada yang nonton, dibayar sama YouTube gitu. Jadi setelah aku dapat AdSense, aku pengen supaya aku bisa memakmurkan rumah tangga ini ya teman-teman. Aku pengen anak-anakku sampai kuliah itu kalau bisa ya teman-teman. Nah teman-teman, udah ya, kita udah cari ngalor ngidul kayak gini. Ini tuh masakannya udah mateng. Ada kulupan daun singkong dan juga kulupan daun labu. Terus habis itu kulupan sawi putih sama goreng tempe dan juga ini sayur, sayur pucuk daun singkong ya teman-teman, di santan. Ini tuh ada juga sambal yang tadi. Nah teman-teman, selamat makan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya video aku kali ini. Aku minta maaf kalau aku banyak salah dan ada perkataan aku yang menyinggung kalian. Aku mohon maaf. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu videonya. Akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next videos. Bye bye.